saya diucapin terima kasih Mas. Bayangin, makasih ya, terima kasih ya. Bagi saya tuh seneng banget gitu Mas. Ya, hah? Rahasia Mas. Ajudan saya, Mayor Teddy. Tak hanya dekat dengan Presiden Prabowo, sosok yang satu ini ternyata punya pengaruh yang sangat besar dalam kabinet Prabowo Gibran saat ini. Ya, selama 100 hari Prabowo Subianto menjadi presiden dengan berbagai kegaduhan yang melibatkan sejumlah pejabat, ia bermanuver memadamkan keributan agar tak membesar apalagi menyentuh presiden. Sosok ini bahkan tak segan menegur para pejabat yang bermasalah. Ada yang tahu siapa dia? Benar, dia adalah Mayor Teddy Indra Wijaya. Karir pria yang lahir pada 14 April 1998 ini sangat mentereng karena selalu dekat dengan presiden dan pusat kekuasaan. Sejak era Jokowi, ia sudah menjadi asisten ajudan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Sebagai orang dekat Jokowi, tentu ia banyak menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa penting di balik tembok istana, mulai Pak Jokowi dan keluarganya bangun tidur hingga tidur kembali. Menariknya, pada tahun 2020, Mayor Teddy dimutasi menjadi ajudan Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan. Kok bisa ya? Mayor Teddy yang merupakan orang dekat Jokowi setahun setelah pemilu 2019 tiba-tiba menjadi ajudan Prabowo. Apakah Pak Jokowi sengaja memindahkan dia untuk mengikat Prabowo agar tidak banyak bermanuver selama periode kedua kekuasaan Jokowi? Kita tahu bahwa Pilpres 2019 itu sangat panas dengan persaingan Jokowi versus Prabowo. Banyak yang menilai kalau Pilpres di masa ini merupakan pertarungan yang paling brutal. Namun pada akhirnya Prabowo dan Jokowi bersatu. Pak Prabowo rela menjadi Menteri Pertahanan atau bawahan Jokowi. Disinilah kelihayan Jokowi yang patut diacungkan jempol. Ia tak hanya memasukkan Prabowo ke dalam kabinet, tetapi juga menitipkan orang dekatnya ke lingkaran inti Pak Prabowo. Jika kita jeli, sebenarnya dari sinilah titik awal untuk memahami mengapa kemudian Jokowi memilih Prabowo, bukannya Ganjar Pranowo. Pak Prabowo sepertinya sudah dipersiapkan sejak awal oleh Jokowi dengan mengirim orang dekatnya untuk membantu Prabowo. Hal itu terbukti setelah menjadi asisten Jokowi atau sebelum menjadi asisten Prabowo, Teddy melanjutkan pendidikannya di US Army Ranger School di Fort Benning, Amerika Serikat. Setelah belajar di sana, barulah ia resmi menjadi ajudan Prabowo hingga menghantarnya menjadi Presiden ke-8 RI. Lantas, apa peran besar Mayor Teddy dalam Kabinet Merah Putih saat ini? Pada Selasa pagi 21 Januari 2025, Teddy menelpon pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Nama pegawai itu adalah Neni Herlina. Kepada Neni, Teddy menanyakan pemecatan sepihak oleh Menteri Pendidikan Tinggi Satrio Brojonegoro. Sehari sebelumnya, ratusan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi berunjuk rasa karena Satrio dikabarkan memecat Neni dengan tiba-tiba. Sang menteri bahkan memarahi dia di depan koleganya. Sementara di media sosial, warganet gaduh mengkritik Satrio dan meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap Satrio. Alhasil, Satrio dan Neni pada akhirnya sepakat berdamai. Neni kepada Mayor Teddy mengatakan isu pemecatan ini hanyalah miskomunikasi semata. Kami saling memaafkan dan berjanji tidak akan memperpanjang masalah, ungkap Neni sebagaimana yang dilansir oleh Tempo. Tak hanya itu, Teddy juga menegur dua utusan khusus presiden yakni Gus Miftah dan Raffi Ahmad. Miftah dihujani kritik karena menghina pedagang ST dalam suatu pengajian. Ia juga menegur Raffi karena pengawalnya dinilai bersikap arogan di jalan. Dari semua itu, ternyata Mayor Teddy juga merangkap sebagai asisten pribadi Pak Prabowo. Kemana Prabowo melangkah, pasti ada Teddy di sana.
Sehingga tak heran jika saat Prabowo ke India beberapa waktu lalu, Mayor Teddy sempat memberikan teguran atau peringatan kepada Menteri Luar Negeri India agar tidak terlalu dekat dengan Prabowo. Ini artinya ia juga merangkap sebagai ajudan pribadi. Perannya sangat besar, bahkan sampai ke urusan pribadi Pak Prabowo. Saat pagi, Prabowo biasanya suka untuk berenang. Mayor Teddy lah yang mengatur waktu renang Pak Prabowo. Bahkan jika berkunjung ke luar negeri, Teddy memastikan agar suhu kolam renang di hotel presiden menginap harus 32 derajat. Sebagaimana diulas Tempo, peran Mayor Teddy tidak hanya sampai di situ. Ia juga menjadi penjaga pintu komunikasi Pak Prabowo. Semua orang yang ingin bertemu Prabowo harus melalui Mayor Teddy. Banyak pejabat bahkan setingkat menteri merasa kesulitan mengakses Prabowo lewat pengawalan Teddy. Sayangnya tak ada tolok ukur siapa yang bisa bertemu Prabowo atau sampai kapan waktu pertemuan dengan Pak Prabowo tersebut. Semuanya sesuai pertimbangan Teddy. Pak Prabowo itu kemana-mana tidak memegang HP, jadi semua pintu komunikasi melalui HP Mayor Teddy. Wow, bahkan keluarga pun jika ingin berkomunikasi dengan Prabowo harus melalui Mayor Teddy. Hubungan Prabowo-Megawati selama ini belum banyak terungkap di publik. Wacana pertemuan keduanya pun selalu saja batal terjadi. Namun, ternyata diam-diam keduanya berkomunikasi lewat handphone. Dan yang menjembatani komunikasi itu adalah Mayor Teddy. Pertemuan Mega Prabowo via daring itu ternyata sudah berlangsung selama 2 kali. Pertemuan pertama bahkan menggunakan handphonenya Mayor Teddy. Selanjutnya pertemuan kedua berlangsung selama 8 menit lewat Zoom. Kala itu, Bu Mega bahkan mengingatkan Pak Prabowo kalau dirinya hendak berulang tahun. Keduanya pun sepakat untuk saling bertukaran minyak urut. Wow, penting sekali. Belakangan diketahui kalau tukaran barang penunjang kesehatan sudah menjadi kebiasaan unik yang dilakukan antara Megawati dan Prabowo. Hal ini diungkap langsung oleh Putri Megawati, Puan Maharani. Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pernah mengungkapkan adanya kiriman minyak urut dari Megawati untuk Pak Prabowo. Namun, Puan juga meluruskan bahwa minyak urut ini justru dikirimkan dari Prabowo untuk Megawati. Ya, ini memang unik. Dua sahabat lama yang terpaksa berpisah secara fisik alias belum bisa bertemu karena politik. Banyak orang yang menilai pertemuan Mega dan Prabowo selalu batal terjadi karena faktor Jokowi. Namun, ada juga pandangan yang mengatakan pertemuan itu selalu batal karena Pak Prabowo tidak enakan dengan Pak Jokowi. Waduh, ribet deh kalau begini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Prabowo akan bertemu Megawati? Atau mungkinkah Prabowo, Jokowi, dan Megawati sebaiknya duduk bersama, saling memaafkan, dan sepakat untuk gotong royong membangun bangsa? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya.